kamu orang yang sangat menjunjung tinggi loyalitas, kesetiaan. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kalian baru pertama kali ke sini, perkenalkan, namaku Weni. Sebelum masuk ke reading, aku mau minta maaf dulu buat teman-teman, terutama subscriberku, karena aku udah hampir 10 hari nggak upload video apapun. Alasannya karena selama beberapa hari ke belakang, tensiku drop, tensi darahku ngedrop sampai di angka 87/60 atau 62, aku lupa. Makanya aku istirahat dulu deh beberapa hari ini sampai enakan lagi. Aku sempet sih syuting 2 video, tapi waktu aku edit kok kayaknya kayak orang mabok ya. Akhirnya ya udah aku nggak jadi upload, nggak jadi ngedit, ya udah aku istirahat total. Dan beberapa hari ini aku udah enakan, jadi ya aku akan mulai upload lagi seperti biasa. Dan sekarang temanya adalah yang ringan-ringan dulu lah ya. Pesona kamu yang bikin dia susah lupa. Jadi aku akan melihat di sini kamu punya pesona apa yang bikin dia ini susah melupakan kamu. Jadi ini khusus untuk kamu yang punya orang kesayangan atau sahabat yang udah lama nggak komunikasi sama kamu, yang udah lama nggak ketemu, mantan pacar. Apa sih yang bikin mereka itu susah melupakan kamu? Apa pesonamu? Dan di sini aku udah punya 3 file, tapi seperti biasa sebelum masuk ke reading, aku mau ngingetin teman-teman subscribe dulu channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Aku juga punya Instagram, kamu bisa follow aku di sana di Jurnal Infinity. Dan sekarang kamu bisa pilih filenya, ada 3, pilih satu atau semuanya, bolehlah, bebas. Di sini seperti biasa pakai intuisi kamu. Ini file pertama, file kedua, file ketiga. Kalau kamu masih butuh waktu untuk memilih, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi. Jadi kamu bisa langsung menuju kartu pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat apa pesonamu yang bikin dia susah melupakanmu. Ada Ace of Swords, The Star, Two of Wands, Temperance, Seven of Swords. Oke. Kalau di sini langsung kelihatan yang membuat dia sulit melupakan kamu, yang membuat dia inget terus sama kamu adalah kamu anaknya pintar. Swords, udah jelas, pintar. Kamu selalu punya ide-ide yang kadang nggak terpikirkan oleh orang lain. Ini bisa kamu ingat-ingat lagi lah di masa sekolah atau masa kuliah kamu dulu. Kalau misalnya ada kerja kelompok atau disuruh bikin prakarya, sesuatu yang kreatif, nah kamu tipe yang banyak sekali mengeluarkan ide-ide dibanding teman-teman kamu. Jadi kalau teman-teman kamu pikirannya lebih ke ordinary, ide-ide yang biasa aja, yang ya itu lagi, kamu bisa punya ide yang out of the box, yang beda banget dengan teman-teman kamu kayak gitu. Dan di sini sangat mungkin juga kamu anaknya unik, punya pemikiran sendiri mengenai hidup, mengenai kemasyarakatan, mengenai banyak hal kayak gitu. Kadang orang-orang melihat kamu kok aneh banget sih anaknya, tapi itulah keunikan kamu. Kadang pola pikir kamu tuh beda dengan orang lain kayak gitu. Dan kartu Ace of Swords ini juga sering kali dimiliki oleh orang-orang yang selalu melihat suatu hal sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Jadi misalnya kamu pingin kuliah jurusan hukum di universitas A. Nah, kamu dengan segala cara, gimana caranya kamu bisa keterima di sana. Kamu melihat menjadi mahasiswa hukum di universitas tersebut adalah sebuah tantangan yang sebisa mungkin kamu taklukkan kayak gitu. Kamu anaknya pede, bisa aku katakan itu. Lalu di sini The Star, kamu sering memberi banyak harapan ke orang-orang sekitar kamu, di keluarga kamu, di pertemanan kamu, bahkan mungkin di hubungan percintaan kamu tipe yang selalu bisa memberi harapan. Jadi misalnya udah mentok nih sebuah ide atau sebuah usaha, udah nggak menemukan jalannya, nah kamu selalu punya ide untuk tenang aja, kita pakai cara ini kayak gitu. Kalau plan A gagal, masih ada plan B gagal, masih ada plan C, gitu terus kayak gitu. Kamu tipe yang selalu punya vibran yang positif. Jadi meskipun orang-orang bilang apaan sih kamu toxic positivity misalnya, tapi kamu tidak melihat itu sebagai toxic karena kamu tipe anak yang selalu optimis dengan hidupnya. Jadi kamu juga berharap orang lain juga seoptimis itu, sekuat itu menghadapi hidupnya kayak gitu. Dan vibran positifnya ini melebar kemana-mana, seperti apa ya, bisa mempengaruhi orang lain untuk yuk
yuk semangat lagi, yuk happy lagi, kayak gitu sih intinya. Kayak gitu. Lalu two of wands. Di sini kamu anak yang bisa menikmati dunia kamu sendiri, yang kalaupun di depan mata kamu itu ada banyak hal yang menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan keindahan dunia dan segala rupa, tapi kalau kamu ngerasa enggak, aku nggak cocok, ya kamu lebih memilih untuk menjadi diri kamu sendiri, menikmati apa yang menurut kamu membuat kamu nyaman. Jadi misalnya nih, bentar lagi kan tahun baru, kalaupun kamu tahu di sekitaran rumah kamu ada pesta kembang api lah, bakar jagung segala rupa, tapi kalau kamu ngerasa enggak ah, aku nggak nyaman, aku mending di kamar nonton film aja, menikmati tahun baru, kayak gitu. Jadi ya, kamu menikmati dunia kamu, tapi bukan berarti kamu antisosial ya, karena Two of Wands ini juga orang yang seringkali punya visi ke depannya, bisa memikirkan nanti aku akan begini kayak gitu. Jadi kamu melihat dunia sebagai sebuah tempat yang menyenangkan untuk dinikmati. Intinya adalah di sini kamu happy dengan apa yang kamu capai. Kamu selalu punya waktu untuk nanti aku kalau udah umur sekian pingin begini, nanti kalau aku udah kerja di sini aku pingin begini kayak gitu. Banyak kali impian kamu dan kamu nggak ragu untuk menggapainya, kayak gitu. Walaupun di sini seringnya kamu lebih menikmati dunia kamu, tapi di luar itu semua kamu juga menikmati di luar kamu, dunia di luar kamu, yang mana kamu melihat dunia itu seperti tempat kamu untuk belajar, punya teman kayak gitu. Karena kamu kan tadi aku bilang anaknya positif, jadi kamu juga melihat dunia sebagai tempat yang menyenangkan untuk dijalani, untuk dinikmati hidupnya, kayak gitu. Temperance. Di sini sangat mungkin teman-teman yang memilih pile pertama banyak yang ini ya, punya power buat healing. Jadi sangat mungkin banyak orang yang nyaman curhat sama kamu, minimal curhat sama kamu. Kamu bukan tipe yang menghakimi. Jadi kalau misalnya ada orang curhat, ya udah kamu ngerti, oh orang ini cuma pingin cerita doang, ya udah kamu ngedengerin aja dia sampai dia puas curhat ke kamu. Tapi kamu juga ngerti ketika oh kamu butuh sarannya dari aku, kamu ngasih saran, kayak gitu sih intinya. Atau oh dia curhat, dia cuma kepingin aku mendukung apa yang dia lakukan, kayak gitu. Healing sih intinya di sini. Kamu pendengar yang baik, kamu bisa ngasih saran-saran yang tidak menghakimi, yang kamu ada di pihak yang netral, itulah intinya. Terutama ketika orang ini bingung, aku harus memilih gimana nih, apakah aku harus memilih A atau B, kayak gitu. Kamu bisa ngasih saran yang enggak kamu harus memilih ini, enggak, tapi kamu memperlihatkan ke dia kalau kamu memilih A, kamu dapat positifnya ini, negatifnya ini. Kalau kamu memilih B, kamu dapat positifnya ini, negatifnya ini, kayak gitu loh. Jadi kamu bisa membiarkan dia memilih apa yang dia mau, kayak gitu. Mendamaikan hati. Kamu orang yang bisa mendamaikan hati, makanya sangat mungkin banyak orang yang nyaman curhat sama kamu, cerita atau sekedar apa ya, berbagi banyak hal dengan kamu, karena kamu tipe anak yang bukan menghakimi orang lain. Jadi kamu melihat segala sesuatu ya ada positif negatifnya, ya udah tinggal gimana kamu mau mengambil keputusan yang mana, kayak gitu. Lalu Seven of Swords. Kalau misalnya saat memilih pile ini kamu memfokuskan ke seseorang, apa sih yang membuat orang ini susah melupakan aku? Nah, sangat mungkin orang ini pernah ada di masa atau ada di fase dia selingkuh dari kamu. Mantan pacar sih biasanya. Jadi dia mengingat kamu sebagai orang yang tidak suka, tidak bisa menerima hal-hal yang berhubungan dengan perselingkuhan. Kamu orang yang sangat menjunjung tinggi loyalitas, kesetiaan, kayak gitu. Kamu sangat menjunjung tinggi sebuah komitmen. Komitmen apapun itu sih, komitmen pacaran, komitmen menikah, komitmen dengan pekerjaan dan sebagainya. Jadi di sini kamu sedikit banyak sering nggak ngerti kenapa sih orang bisa selingkuh, kenapa sih orang kok bisa jadi pelakor, kenapa orang kok bisa cheating dari pasangannya yang udah luar biasa, kayak gitu. Kamu tipe yang nggak bisa menerima sebuah affair, cinta segitiga, kayak gitu. Karena buat kamu komitmen itu penting. Kalau kamu nggak bisa serius dengan komitmen, kamu mending nggak usah, kayak gitu sih. Jadi kamu tipe yang saklek atau kekeh dengan sebuah kesetiaan, kayak gitu sih intinya. Jadi ya begitulah, kamu diingat sebagai orang yang sangat-sangat memegang teguh sebuah janji, kayak gitu. Itu yang membuat banyak orang terpesona dan susah melupakan kamu. Dan kalau dari oracle-nya di sini, nah ini konfirmasi sih, koi, abundance, berkah ya. Jadi karena di sini kamu suka
membuat banyak orang positif dengan hadirnya kamu, dengan saran-saran dari kamu. Jadi nggak heran sih kalau kamu juga menjadi orang yang berkahnya banyak, kayak gitu. Banyak sekali dharma baik yang kamu kasih ke orang lain, sehingga semesta ngasih banyak juga buat kamu, kesehatan, materi, dan pertemanan, kayak gitu. Jadi sangat mungkin juga di sini ketika kamu butuh sesuatu, ada aja bantuan yang datang. Itu sih hokinya bagus gitu, kalau kata orang-orang, hoki kamu bagus banget ya gitu. Itu sebagai bentuk bahwa kamu melakukan banyak hal positif buat orang lain, buat alam, buat hewan. Makanya semesta juga sayang ke kamu, intinya kayak gitu. Lalu di sini ada frog, ya kan? Di sini konfirmasi kamu orang yang selalu bisa melangkah ke depan gitu loh, gampang move on. Kamu belajar dari kesalahan di masa lalu, kamu belajar dari ya sakit-sakit yang pernah kamu rasakan di masa lalu, sakit hati, kecewa, marah di masa lalu, kamu belajar, tapi kamu nggak hidup untuk masa lalu. Yang lalu ya udah, belajar dari hal itu, kamunya melangkah buat hidup kamu ke depannya. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Jadi makanya di sini banyak orang melihat betapa positifnya kamu, betapa mudahnya kamu untuk bisa move on. Sebagian dari teman-teman kamu mungkin tipe yang agak lama untuk move on, agak lama untuk bisa merelakan sesuatu, agak lama momennya untuk sembuh dari mungkin traumanya di masa lalu, kayak gitu. Kamu tipe yang lebih cepat sembuhnya, kayak gitu. Itu sih yang membuat kamu jadi orang yang punya pesona tersendiri, selalu melangkah atau punya sekian step lebih maju dibanding orang-orang di sekitar kamu, kayak gitu. Lalu eagle, burung elang. Ini ada hubungannya dengan temperance ya, healing. Jadi sangat mungkin kalau di sini kamu memikirkan orang lain, fokus ketika memikirkan pile pertama ini, sangat mungkin di sini orang yang terpesona dengan kamu ini, yang mengingat kamu ini, dia nggak bisa, susah melupakan kamu karena kamu membantu proses healing dia, terutama proses healing di hal-hal yang berhubungan dengan keluarga. Mungkin di sini mantan pacar kamu atau mungkin sahabat kamu yang udah lama nggak ketemu. Di sini mereka mengingat bahwa kamu itu pernah membantu dia untuk healing mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keluarga. Bisa juga mengenai pertemanan. Intinya adalah kamu di sini membantu proses healing dia. Kayak gitu, makanya di sini aku bilang kamu tipe yang sangat mungkin besar bakatnya sebagai healer. Mungkin di sini kamu dokter, mungkin kamu bekerja di dunia medis, perawat, bidan, kayak gitu, atau healer yang berhubungan dengan psikolog, terapis, kayak gitu. Tapi nggak selalu begitu sih, minimal seperti aku bilang tadi, kamu bisa menjadi orang yang nyaman untuk orang lain curhat, dan juga membantu mereka, kayak gini loh caranya, kayak gini loh positif negatifnya, kayak gitu sih intinya. Itu yang membuat banyak orang terpesona dengan kamu, itu yang membuat mereka susah melupakan kamu, kayak gitu. Buat teman-teman yang memilih file pertama, oke? Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan boleh juga subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita lihat bareng-bareng ya. Apa sih yang membuat banyak orang terpesona dengan kamu dan sulit melupakan kamu? Aku mulai dari sini dulu. Six of Wands, Six of Pentacles, The Fool, Two of Pentacles, dan The World. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, di sini kalau aku lihat ya, sangat mungkin kamu itu tipe orang yang selalu bisa punya waktu untuk mendukung orang lain. Atau dalam hal ini, kalau misalnya kamu tadi fokus ke mantan pacar kamu atau mungkin sahabat baik kamu, sangat mungkin di sini pesona kamu yang membuat dia susah melupakan kamu adalah kamu pernah membantu dia meraih sesuatu. Mungkin di sini ketika orang ini ingin kuliah di jurusan mana, kamu mendukung dia, kamu selalu ada buat dia, nemenin dia belajar dan sebagainya. Atau ketika kondisinya orang ini ingin bekerja di perusahaan apa, kamu ada buat dia, kamu selalu mendukung dia, kamu menjadi support system yang baik buat dia, kayak gitu. Intinya sih di sini kamu selalu bisa menjadi support system yang tangguh untuk orang yang kamu sayang. Bisa siapapun, pasangan kamu,
orang tua kamu, sahabat kamu, bahkan mungkin nanti kalau kamu udah punya anak, kamu juga jadi support system yang baik untuk anak-anak kamu. Kamu selalu bisa mendukung, misalnya, mah, pah, aku nanti pingin kuliah di mana. Nah, kamu, oke, kita dukung, mama dukung, kayak gitu, papa dukung, yuk silahkan, kayak gitu. Jadi di sini kamu selalu bisa menjadi orang yang percaya bahwa setiap orang punya kemampuan yang beda-beda, tinggal gimana kamu membantu mereka. Bantu di sini nggak hanya melulu mengenai uangnya, karena ada Six of Pentacles, nggak hanya mengenai uang, tapi juga dukungan dari sisi meyakinkan dia, ayo kamu yakini pilihan kamu, aku dukung, kayak gitu. Dari bantuan doa kamu, waktu yang kamu habiskan untuk menemani dia, kayak gitulah, tenaga yang kamu habiskan untuk mendukung orang ini, kayak gitu juga bisa. Kayak gitu. Jadi intinya sih kamu di sini ada sebuah momen kemenangan yang mana dia ini nggak bisa melupakan kamu. Berterima kasih kamu ada bersama dia ketika dia merayakan kemenangan ini. Mungkin dia bekerja di mana, naik jabatan, diterima kuliah di mana, kayak gitu sih intinya. Dan di sini kamu memang tipe orang yang ringan tangannya, bukan buat mukul tapi buat membantu. Membantu di sini nggak hanya mengenai uang enggak, tapi bisa juga tenaga. Kamu membantu orang lain dari segi waktu, kayak gitu bisa. Jadi sangat mungkin di sini banyak teman-teman yang bekerja di sosial. Maksudnya bukan berarti bekerja yang bekerja dapat gaji, tapi kamu mungkin bekerja di suatu tempat mana, tapi di luar pekerjaan kamu juga turun ke sebuah komunitas, atau kamu ikut turun ke aksi-aksi sosial, kayak gitulah. Apapun, mungkin membantu anak jalanan, atau mungkin membantu anak-anak dengan penyakit serius untuk yuk semangat dek sembuh, kayak gitu. Itu sih kamu. Makanya di sini kebaikan hati kamu itu membuat banyak orang itu terpesona, susah lupa sama kamu. Kalau misalnya kamu inget nggak sama si itu, oh dia yang suka ngebantu itu kan, dia yang suka ngebantu anak jalanan itu kan, kayak gitulah intinya. Banyak aksi sosial kamu yang membuat kamu itu dikenal atau sulit untuk dilupakan. Lalu the Fool, di sini kamu selalu punya semangat untuk melakukan berbagai hal baru. Di sini kamu, walaupun katakanlah usia kamu masih muda, tapi kamu selalu berusaha mencoba banyak hal baru, mencoba memulai sesuatu yang baru. Kamu selalu penasaran, misalnya gimana sih rasanya bisa masak, aku nyoba masak kayak gitu. Gimana sih rasanya bisa bercocok tanam, aku pengen belajar cocok tanam, kayak gitu. Aku pengen, kayaknya lagi musim budidaya lele, aku pengen nyobain juga kayak gitu. Intinya sih kamu selalu bisa berani untuk memulai sesuatu yang baru. Kamu orang yang nggak kebanyakan mikir sampai sedetail-detailnya, sampai yang mikir lama untuk memutuskan sesuatu. Kamu berani untuk mencoba sesuatu walaupun katakanlah pengalamannya nggak sebanyak itu juga, tapi kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik pada apapun yang kamu coba, pada perkuliahan kamu, pekerjaan kamu, hubungan cinta kamu, kayak gitu. Optimis, orangnya optimis dan easy going. Nggak terlalu banyak mikir, nggak terlalu memikirkan hidup dengan penuh drama. Kamu anti drama sih, anaknya anti drama, nggak yang aku gimana lalalala, nggak yang menye-menye gitu. Kamu ya udah, di depan mata ada apa jalanin, kayak gitu. Kalau misalnya ada masalah ya udah hadapin, kayak gitu. Oh ada ini ya, ada kelas webinar baru ya, yuk ikut yuk, kayak gitu. Selalu mencoba hal-hal baru, nggak ragu untuk belajar hal baru, dan easy going lah. Teman-temannya banyak biasanya, teman-teman yang memilih pile 2 ini. Lalu Two of Pentacles, sangat mungkin juga kamu orang yang sibuk, sangat-sangat sibuk, nggak ada hari tanpa sibuk. Jadi orang lain mengingat kamu sebagai orang yang, oh si itu ya yang kuliah sampai S2, S3 itu kan, kuliahnya sampai di Jepang itu kan, kayak gitu. Atau mungkin oh si itu yang punya bisnis ini yang bisnisnya banyak itu kan, gitu. Atau oh si itu yang kerja di perusahaan itu plus punya bisnis ini kan. Nah, intinya kamu di sini sangat sibuk. Nggak hanya mengenai uang-uang tapi juga aksi sosial. Jadi hidup kamu tuh seimbang gitu loh, nggak hanya mencari duit, tapi juga gimana caranya kamu bisa mendermakan apa yang kamu punya untuk orang lain, minimal buat teman-teman kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, kayak gitu. Dan ya Two of Pentacles ini orang yang melakukan banyak hal di waktu yang sama, jadi sangat sibuk lah kamu. Intinya kamu dikenal sebagai orang yang super duper sibuk, yang susah banget ya ketemu sama kamu, kayak gitu.
susah banget ya ngumpul bareng sama kita-kita, karena ya kamu emang sibuk, bukannya kamu nggak peduli, karena kamu emang sangat sibuk kayak gitu. Dan karena di sini kamu emang tipe yang penuh dengan semangat, makanya kamu juga nggak ragu untuk memberi semangat ke orang lain yang kamu sayang untuk yuk aku dukung kayak gitu. Tapi di luar hal-hal yang membuat kamu sibuk itu, di luar waktu-waktu dimana kamu membantu orang lain, kamu juga menikmati hidup kamu. Jadi kamu nggak hanya hidup untuk kerja dan membantu orang, tapi juga kamu hidup untuk menikmati hidupnya kamu. Kalau kamu emang ngerasa perlu, kayaknya aku butuh liburan ke kota mana, ya udah kamu liburan. Di saat kamu ngerasa aku butuh me time, pingin seharian di kamar hari Minggu nonton film maraton, ya udah kamu di kamar hari Minggu maraton kayak gitu, atau liburan kemana lah sesuka hati kamu, yang mana kamu happy di sana. Makanya di sini keseimbangan hidup kamu inilah yang membuat kamu gampang untuk membantu orang lain. Plus juga kamunya jadi happy hatinya untuk semakin giat bekerja dan menikmati hidup kamu sendiri. Itu sih intinya. Lalu kita lihat lagi, apa sih yang membuat orang lain terpesona dengan kamu? Ada cat, rabbit, kelinci, bintang laut. Somehow kamu anaknya belak-belakan. Kalau orang ini sudah dekat dengan kamu, mungkin sahabat, pokoknya deket banget sama kamu, kamu tipe yang nggak bisa bohong sama mereka. Jadi kalau misalnya ada sahabat kamu nanya, cewek biasanya ya, aku lebih bagus pakai baju biru atau merah gitu, merah kayak gitu, karena kamu tahu emang bagusan pakai baju merah. Atau kalau misalnya teman kamu nanya, menurut kamu aku gemukan ya, kamu akan dengan cukup sadis mengatakan iya gendutan gitu. Kamu kebanyakan makan apa gimana kayak gitu. Tapi di sini bukan berarti kamu jahat yang apa ya, menghina, enggak, tapi ya kamu emang kelihatan lebih gemuk kayak gitu. Atau hal-hal lain, misalnya menurut kamu kalau rambut aku cat warna biru bagus nggak? Kamu akan bilang, kalau emang kamu ngerasa bagus, kamu bilang bagus cobain deh. Tapi kalau merasa kayaknya nggak cocok sama warna kulit kamu, please jangan gitu kan. Itu bukan berarti kamu menghina dia, tapi itu sebagai bentuk kamu care bahwa emang nggak cocok warna biru itu dengan warna kulit kamu, misalnya kayak gitu. Jadi kamu, untuk orang-orang yang deket dengan kamu nggak ragu untuk jujur, karena menurut kamu lebih baik kamu mendengar kejujuran daripada aku bohong tapi nanti kamu malah dibully sama orang lain gara-gara rambut kamu warnanya biru kayak gitu. Itu sih. Jadi kadang orang lain kalau baru kenal mungkin ngerasa kamu kok ngomongnya nyablak banget sih, blak-blakan banget sih, tapi mungkin buat orang-orang yang kenal deket sama kamu, kejujuran kamu itu adalah sebuah pesona tersendiri, karena nggak semua orang lo bisa mudah jujur di depan banyak orang, di depan orang-orang yang deket sama dia kayak gitu. Jadi itu adalah pesona tersendiri dari kamu. Dan kejujuran kamu itu kadang ya membantu orang lain, walaupun kadang tersakiti hatinya dulu, masa sih aku nggak cocok rambutnya warna biru, tapi kemudian dia akan menyadari, oh ya kayaknya nggak cocok ya, jadi bener dia jujur sama aku kayak gitu. Lalu di sini ada kelinci, yang mana kamu tipe orang yang sering kali, dan karena di sini gandengan dengan intuisi, sangat mungkin intuisi kamu bagus. Intuisi kamu bagus di sini, kamu nggak hanya hidup pakai logika, pokoknya aku nggak percaya kalau nggak ada hasil penelitiannya, nggak kayak gitu juga. Tapi kamu juga percaya kamu punya intuisi yang kadang harus kamu ikuti kayak gitu. Dan kadang intuisi kamu inilah yang membuat kamu mengerti keseimbangan di hidup kamu. Ketika tubuh kamu mulai mengatakan ayo istirahat, kamu istirahat. Di saat hati kamu mengatakan bantu orang ini, ya kamu bantu kayak gitu. Selama ada waktu atau tenaga kamu bantuin kayak gitu. Jadi ya kamu cukup oke di sini mendengarkan intuisi kamu. Dan juga ketika berhubungan dengan kartu ini, seringnya kamu itu ketika awal ketemu orang, kamu udah bisa nebak, oh orang ini bakal jadi sohib aku bakal cocok sama dia. Seringnya benar. Atau sebaliknya, kayaknya aku nggak cocok sama orang ini, kayaknya vibrasinya terlalu gimana gitu, aku kayaknya nggak cocok. Dan seringnya benar kayak gitu. Jadi di sini kartu ini bercerita mengenai kamu tipe orang yang bisa mengerti mana orang-orang yang sebaiknya kamu hindari, karena kamu ngerti pengaruhnya nggak bagus buat kamu tinggalkan. Kamu nggak memusuhi, tapi kamu nggak banyak waktu bersama dengan mereka. Kamu lebih memilih untuk menjaga jarak dengan mereka. Bukan memusuhi, tapi menjaga jarak. Tapi untuk orang-orang yang memang kamu rasa, oh dengan orang ini aku bisa berkembang, makin maju, makin pinter, makin bijak, kamu akan berteman dengan mereka. Kamu akan sangat menjaga pertemanan itu di satu lingkungan yang kamu bener-bener care gitu loh. Jadi sangat mungkin di sini teman-teman kamu banyak, tapi orang-orang yang kamu percaya sebagai sahabat itu sedikit kayak gitu.
buat teman-teman yang memilih file kedua. Makanya di sini kamu kenapa selalu punya banyak waktu yang seimbang buat membantu orang lain dan diri kamu menikmati hidup ya, karena kamu tahu kamu nggak menghabiskan waktu untuk orang-orang yang toksik dan cuma drama doang di hidupnya, tapi kamu juga lebih memilih meluangkan waktu buat orang-orang yang memang baik untuk diri kamu, perkembangan kamu kayak gitu, yang selalu mendukung kamu, juga ngasih vibrasi yang positif buat kamu kayak gitu sih. Jadi meskipun orang lain bilang, pilih-pilih teman, ya udah biarin aja, ini kan hidup aku bisa memilih dong, boleh dong aku milih berteman dengan siapa kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita lihat bareng-bareng ya, apa sih pesona kamu yang membuat banyak orang sulit melupakanmu. Ada Ten of Wands, Five of Pentacles, The Moon, Eight of Swords, Two of Cups. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, wow, ini teman-teman yang memilih file ketiga ya. Kalau misalnya aku bandingkan dengan file sebelumnya 1 dan 2, teman-teman di sini adalah orang yang paling sabar, paling lembut hatinya, paling loyal, paling setia. Bisa aku katakan begitu karena di sini siapapun orang yang kamu pikirkan tadi ketika memilih file, dia nggak bisa melupakan kamu karena dia punya hutang budi sama kamu. Dalam artian gini, kamu orang yang ada di saat orang lain ini dalam kondisi yang sangat nggak baik di hidupnya, dalam artian di kondisi yang sedang terpuruk di hidupnya. Lebih gampang buat manusia, buat kita untuk menerima kehadiran orang lain yang mana dia tampak bahagia, tampak sejahtera, kaya gitu kan, hidupnya enak. Lebih gampang buat kita menerima. Tapi lebih sulit bagi kita menerima orang yang dalam kondisi hidup yang berat hidupnya, lagi banyak beban, lagi banyak masalah, tapi kamu tipe yang tetap ada buat mereka kayak gitu loh. Jadi kamu nggak hanya ada ketika orang ini dalam kondisi yang sehat, kaya, bahagia, tapi kamu tetap ada ketika mereka dalam kondisi yang berat hidupnya. Entah lagi ada masalah, entah baru dipecat, entah kesusahan mencari kerja, kamu ada. Kamu tetap di samping mereka, kamu nggak meninggalkan mereka. Bahkan ketika orang ini dalam kondisi berkekurangan secara harta, nggak punya uang, kamu tetap ada untuk dia, tetap loyal, tetap setia. Bahkan di saat dia dalam kondisi sakit di sini bisa fisik atau mental ya, tapi bukan berarti selalu mengenai gila, tapi kadang ada kondisi di mana seseorang tuh down, depresi, stres, anxiety kayak gitu ya. Kamu tetap ada, dan di saat orang ini nggak ngerti harus memilih apa di hidupnya, harus berjalan ke arah yang mana, feeling blue, nggak ngerti harus berbuat apa mengenai hidupnya, mengenai masalah-masalah dia, mengenai keuangan dia, kamu juga ada. Dan di saat dia nggak menemukan jalan terbaik untuk hidupnya, kamu pun selalu ada buat dia. Makanya di sini bisa aku katakan memang teman-teman yang memilih file ketiga ini luar biasa, karena orang yang kamu pikirkan tadi ketika memilih file punya hutang budi yang sangat besar ke kamu. Entah apa yang terjadi antara kamu dan dia, tapi yang pasti kamu ada untuk dia di saat hidupnya bener-bener berantakan, di saat hidupnya dia bener-bener seolah nggak tertolong kayak gitu. Kamu ada buat dia, kamu meluangkan banyak waktu, meluangkan banyak tenaga buat dia, bahkan mungkin nggak sedikit yang membantu secara materi ke dia kayak gitu. Makanya di sini ada sebuah ikatan yang luar biasa antara kamu dan dia. Dan di sini kalaupun kamu dan dia udah nggak bersama, udah pisah, atau mungkin udah nggak sering komunikasi, tapi dia akan selalu mengingat kamu karena dia merasa dia punya hutang budi yang sangat besar ke kamu. Di saat orang lain mungkin udah ninggalin dia dengan kondisi hidup dia yang berantakan, nggak jelas ini, dan dianya sendiri juga nggak ngerti mengenai hidupnya kemana, tapi kamu ada. Makanya ketika dia udah bangkit lagi, udah katakanlah mungkin sekarang dia udah sukses, udah punya bisnis apa, udah kaya raya, udah lebih sehat, udah sembuh dari sakitnya,
Dia akan selalu mengingat kamu sebagai orang yang pernah ada di saat orang lain nggak mau deket-deket sama dia, di saat orang lain seolah dunia pun meninggalkan dia, dan kamu selalu ada kayak gitu. Dan mungkin di sini kalaupun kamu berpisah nggak baik-baik sama dia dan kamu ngerasa nggak mungkin lah dia berpikir aku seperti itu, tapi kita nggak pernah tahu isi hati orang lain. Jadi ya, dia mengingat kamu kok, mengingat kamu sebagai orang luar biasa yang nggak hanya datang di saat bahagia tapi juga menemani di saat duka kayak gitu. Jadi ya itulah yang bisa aku katakan. Dan ya feelingku sih banyak teman-teman di sini yang light worker kah kalian? Mungkin di sini teman-teman banyak yang nggak sadar kalau dirinya light worker. Ya aku sih cuma membantu aja, aku sih cuma ada aja buat dia, tapi ya kamu punya potensi menjadi light worker yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, yang bisa menjadi cahaya buat orang lain. Meskipun mungkin kamu ngerasanya sekedar nemenin curhat doang, atau mungkin nemenin dia ke klinik buat berobat, mendukung dia secara mental buat sembuh kayak gitu, membantu dia untuk yakin bahwa dia bisa meraih lagi hal-hal yang berhubungan dengan keuangan kayak gitu sih. Intinya kayak gitu. Jadi luar biasa sih, loyal biasanya orang-orang seperti ini, karena nggak mudah menerima seseorang dalam kondisi yang seperti ini, kondisi hidupnya, tapi kamu selalu ada. Lalu oracle-nya dolphin, semut pemotong daun, kelelawar. Aku menemukan sebuah komposisi menarik dari oracle-nya. Di sini semuanya 3 oracle ini adalah hewan yang hidupnya berkerumun atau punya kelompok gitu ya. Dolphin, semut, dan kelelawar. Kalau di sini yang bisa aku katakan memang kamu dan dia sedekat itu. Kalaupun sekarang udah berpisah, tapi saling terus mengingat. Ada memori-memori yang membuat kamu selalu terikat dengan dia, terutama dia karena tadi ku bilang dia punya hutang budi yang luar biasa ke kamu. Dia tuh ngerasa aku tuh nggak akan bisa sehebat ini, aku nggak akan bisa sesukses ini tanpa kehadiran kamu, kayak gitu. Jadi kehadiran kamu benar-benar luar biasa di hidupnya dia, yang seolah-olah tanpa kamu itu hadir di hidup dia, mungkin dia nggak tahu udah jadi apa. Kalau sekarang dia sukses, salah satu yang menjadi kunci suksesnya dia itu adalah kamu. Kalau sekarang dia udah sehat, udah sembuh, salah satu kunci sehatnya dia itu adalah kamu. Selain pengobatan dia tentu saja, kayak gitu. Makanya di sini adalah mengenai kelompok, yang mana kalau misalnya hewan-hewan ini terpisah aja dari kelompoknya, mereka nggak akan bisa bertahan. Itu sih intinya. Kalau misalnya aku jabarin satu-satu, sorry. Di sini dolphin, lumba-lumba Atlantis. Ini air, tanah, udara. Klop sih ini intinya, kamu mah asik sekali orangnya. Kalau di sini healing. Seperti aku bilang tadi, ketika orang lain udah ninggalin dia, pergi, nggak mau dengerin apa-apa tentang dia, kamu ada, kamu berhenti dari kesibukan kamu berhenti dari rutinitas kamu sebentar untuk mendengarkan dia. Sekedar jadi teman curhatnya dia menceritakan segala masalah dia, konfliknya dia, ketakutan dia mengenai hidupnya dia, tentang sakitnya dia, kamu ada buat mendengarkan dia. Dan dengan curhat itu, walaupun kelihatannya cuma curhat, tapi itu menjadi sesi healingnya dia gitu loh. Sesi healing yang, oh dia mau mendengarkan aku di saat hidupku ini lagi gak karu-karuan, kayak gitu. Itu yang membuat kamu selalu diingat oleh dia. Itu sih. Lalu di sini kalau semut ini sudah pasti mengenai kerjasama antara kamu dan dia. Mungkin di sini kamu emang banyak bantuannya ke dia ya. Jadi tentang mengenai bantuan, support, kamu nggak sendiri gitu loh. Jadi kamu ada buat dia di saat dia butuh bantuan, kamu ada di saat dia butuh support, kamu ada di saat dia sendirian, ketika dunia meninggalkan dia, kamu ada buat dia, kayak gitu. Lalu sama sih ini tentang mendengarkan deep soul, jiwa terdalam ya. Jadi makanya tadi aku bilang, apakah kalian yang memilih file ketiga ini adalah light worker? Karena orang-orang dengan jiwa yang kayak gini nggak banyak. Orang-orang yang bisa menerima dunia yang segelap ini dan menjadi cahaya di sana nggak banyak. Jadi makanya sangat mungkin teman-teman di sini banyak yang light worker sih, banyak yang menjadi pekerja cahaya yang membantu banyak orang, sadar atau tidak. Meskipun kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu bekerja di cahaya,
Dan sangat mungkin juga di sini teman-teman banyak yang aksi sosialnya bagus, dermanya banyak buat orang lain, even bukan orang yang kamu kenal, kayak gitu, orang yang nggak kamu kenal. Sangat mungkin juga kamu di sini banyak membantu aksi sosial, membantu secara materi, mungkin di apa ya, kamu tahu kan kalau misalnya kamu lagi scroll Instagram tiba-tiba ada iklan kita bisa membantu donasi untuk adik-adik yang sedang sakit, untuk orang-orang yang tidak berpunya, kayak gitu. Intinya adalah kamu di sini tipe yang ringan, sangat-sangat ringan tangan dan hatinya untuk membantu orang lain. Kadang kamu ngerasa aku ini apa lahir untuk membantu orang lain dan alam sekitar kamu. Iya, sangat mungkin iya sih di sini bisa aku katakan. Jadi itu yang membuat kamu punya pesona yang berbeda dengan orang lain. Ketika orang lain merasa oh hidup harus mengejar uang, harus beli barang mewah, punya ini itu sebagai bentuk pembuktian aku ini mampu, kamu tipe yang aku tuh baru merasa berharga sebagai manusia kalau aku tuh bisa menolong orang lain. Aku tuh baru ngerasa layak disebut manusia kalau aku tuh bisa berguna buat alam, untuk makhluk-makhluk di sekitar aku, kayak gitu sih intinya. Jadi itulah kamu. Oke, sip banget buat teman-teman yang memilih file ketiga. Dan kalau teman-teman merasa ini resonate, teman-teman bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh cerita. Dan kalau kamu pingin share ini ke teman-teman kamu, boleh silakan. Dan boleh juga support aku, subscribe, supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.